morning guys, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita persiapkan diri kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita mulai ibadah kita hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, ucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh melakukan ibadah kami meskipun melalui online, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Nah guys, kita adalah manusia berdosa. Kita sering tidak taat pada perintah Tuhan. Kita sering kali lalai mentaati firman Tuhan. Atau kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita mohon ampunan kepada Tuhan. Lalu berikan waktu kepada kalian untuk kalian mengakui dosa dan pelanggaran yang selama ini sudah kalian lakukan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu, membawa dosa dan pelanggaran kami ke hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini kami sering tidak taat kepada firman-Mu, ampuni kami untuk dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Mungkin secara tidak sengaja kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui sikap, perbuatan dan juga perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak taat kepada firman-Mu. Kami sengaja melalaikan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin selama ini kami sering membantah kepada papa dan mama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Karena hanya darah Yesus yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Kita naikkan satu pujian. Dosaku dihapus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Berita anugerah untuk kita semua bahwa keselamatan
Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita diselamatkan, kita diampuni di dalam nama Kristus saja, in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, to I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Hanya Kristus. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya lo ajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami, berikan kami hikmat.
Berikan kami hati sebagai seorang murid yang tidak hanya mendengar, tetapi kami mau melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa sebagai pelaku-pelaku firman. Thank you Jesus. Kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah guys, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sola scriptura, yaitu satu-satunya sumber kebenaran dan otoritas pengajaran gereja hanya pada Alkitab. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Terus minggu kemarin kita juga belajar tentang sola fide, yaitu manusia diselamatkan hanya oleh iman. So hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar tentang solus Christus. Apa tadi? Solus Christus. Apa sih solus Christus itu? Solus Christus itu artinya Christ alone. Hanya Kristus. Ini berarti hanya Kristuslah satu-satunya mediator atau perantara yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, selain Kristus, tidak ada perantara yang sanggup memulihkan hubungan kita dengan Allah. Baik itu para orang suci, para rabi, imam, paus, pendeta, santo, santa, dan lain-lain. Terus apa hubungannya dengan sola scriptura dan sola fide? Kelima prinsip sola ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling terkait satu dengan yang lain, membentuk sebuah pemahaman yang utuh mengenai salvation atau mengenai keselamatan. Kita dibenarkan, dibangkitkan dari kematian rohani dan diberi kehidupan baru di dalam rancangan Allah yang sempurna. Itu dijelaskan di dalam 5 sola ini. Alkitab itu adalah dasar yang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang kita terima oleh iman di dalam Kristus. Semuanya untuk kemuliaan Allah saja. Dan sentral utama atau fokus utama dari kelima sola ini adalah pribadi Kristus. Nah, pelajaran hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu ada 3. Kenapa sih harus Kristus? Pertama. Yang kedua, apa sih yang dia lakukan? Pertanyaan yang ketiga, terus bagaimana sih efeknya dalam hidup kita? Kita jawab satu-satu ya. Nah, kenapa Kristus? Masih berhubungan dengan pelajaran minggu yang lalu. Ingat enggak? Bahwa tidak ada seorang manusia yang bisa mencapai standar Allah. Minggu kemarin Losa sudah ngomongin standar Allah ini ya. Apa sih standar Allah? Allah itu memiliki standar yang sempurna, yaitu tentang kekudusan. Allah mau kita ini kudus. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa perbuatan baik, ibadah, dalam hidup keagamaan, sakramen, doa, dan segala hal yang baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Semua itu tidak dapat memuaskan standar Allah. Nah ini loh saya punya gambar ya. Ini ada manusia, ini ada Allah. Antara manusia dan Allah itu di tengah-tengahnya ada dosa. Jadi manusia ini terpisah dari Allah karena dosa. Manusia tidak bisa mendekat kepada Allah. Untuk dekat dengan Allah harus ada seorang yang sempurna, yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang bisa mencapai standar Allah. Nah sekarang lo mau tanya, ada gak sih manusia yang tidak berdosa? Tidak ada adik-adik. Karena itulah Allah sendiri dalam pribadi Kristus turun ke dunia untuk menjadi manusia yang sempurna. Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Hanya Kristuslah yang bisa mencapai standar Allah. Hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan manusia.
Nah, sekarang saya ajak kalian untuk buka Alkitab kalian. Kita akan sama-sama baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kalian. LAI kasih perikop di sini keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dari apa yang kita baca, dikatakan bahwa Kristus adalah gambaran Allah yang tidak sama dengan Adam. Dan semua umat manusia, termasuk kalian, termasuk saya juga, tidak sama. Karena dalam gambar itulah kepenuhan pribadi Allah dinyatakan. Kristus adalah yang sulung, bukan dalam pengertian seseorang yang dilahirkan atau diciptakan sebagai yang pertama di antara yang lainnya. Tetapi Kristus sebagai yang sulung ini dimaksud adalah yang lebih dahulu dari semua susunan ciptaan dan ditinggikan atas mereka. Jadi sebelum semua ini ada, Kristus itu sudah ada. Karena itu teks ini menegaskan tentang kekekalan Kristus. Sama seperti Injil Yohanes yang menegaskan kepada kita tentang Kristus sebagai firman Allah yang kekal. Yaitu yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Adik-adik bisa lihat sendiri ya, bisa cek Alkitabnya masing-masing. Nah, pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kedua tentang apa yang Kristus lakukan? Ketika Kristus mati di atas kayu salib, saat itulah semua dosa manusia ditanggung kepada Kristus. Hukuman dosa kita ditanggungnya. Kita tidak lagi dibelenggu maut. Sekarang kita lihat apa sih kata Alkitab. Kita baca ya sama-sama lagi. Tetap di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Ayat ke-18 di sini dikatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, kalian ingat gak beberapa peristiwa di atas kayu salib? Kita flashback ya dengan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ada 3 peristiwa di atas kayu salib. Di mana Yesus berkata tetelestai. Tetelestai ini dalam bahasa Yunani artinya sudah selesai. Itu artinya Kristus sudah menyelesaikan hutang dosa. Sudah menyelesaikan misi utamanya untuk menebus dosa manusia, dosa kalian, dosa lose. Peristiwa yang kedua adalah gelap gulita. Kalian masih ingat gak sih beberapa minggu yang lalu tentang kepala pasukan Romawi yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Bagaimana alam semesta pun turut merasakan kepedihan melihat sang firman yang menciptakan mereka menanggung dosa yang sangat berat. Lalu peristiwa yang ketiga adalah terbelahnya tabir bait suci. Artinya di sini Kristus membuka jalan kepada Bapa. Sehingga sekarang kita tidak perlu lagi darah korban, binatang korban. Karena darah Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Kalian ingat gak pelajaran dari 4 kitab Injil? Yang menegaskan kepada kita bahwa Kristus adalah Mesias, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Kalian ingat dengan ilustrasi kertas hitam dan juga kertas putih minggu kemarin? Kita yang hitam tidak mungkin jadi putih. Tetapi kebenaran, kesucian,
kesempurnaan Kristus itu menutupi hidup kita. Sekarang kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Kita menjadi miliknya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, ini loh, saya ada gambar lagi. Nah, ini adalah manusia, satunya Allah. Kemudian ada dosa. Manusia bisa mendekat atau bisa datang kepada Allah melalui Kristus. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga kita didamaikan dengan Allah dan kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang diajarkan para reformator. Hanya Kristus yang bisa menjadi jembatan pengantara antara manusia dan Allah. Sekali lagi saya tegaskan kepada kalian bahwa pada zaman itu gereja melenceng dalam pengajaran mereka. Kalau mau selamat gak cukup hanya percaya kepada Kristus, tetapi masih harus ikut banyak sakramen, harus ikut banyak tradisi, harus berdoa kepada paus, harus berdoa kepada orang-orang kudus, harus berdoa juga kepada santa dan santo. Paus dan banyak orang kudus dalam tradisi Katolik adalah orang-orang beriman yang kehidupannya bisa kita teladani. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyelamatkan kita, hanya Kristus yang bisa. Paus, para santo dan santa, bahkan para rasul adalah orang yang berdosa. Sama seperti kita. Mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka juga butuh Kristus. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Zaman sekarang ini banyak gereja Protestan yang sudah tidak percaya pada santo dan santa. Kita tidak berdoa kepada paus, kepada santo, dan juga kepada santa. Tetapi tahukah kalian bahwa kita juga masih sering memberhalakan para pemimpin kita yang adalah manusia berdosa juga. Contohnya, banyak orang percaya kalau doanya para pendeta, doanya para hamba Tuhan itu lebih hebat daripada doa kita. Ini adalah salah satu bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan kecil dalam hidup kita loh. Kita tidak mau percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak mau langsung datang kepadanya. Masih perlu pendeta supaya kita selamat. Masih perlu lose-lose untuk mendoakan kita. Padahal adik-adik, kita itu bisa loh datang sendiri kepada Allah Bapa. Ada juga yang percaya bahwa baptisan, perjamuan kudus, minyak urapan, tumpang tangan pendeta itu bisa menyelamatkan. Apakah ini benar? Tentu tidak. Baptisan, perjamuan kudus, minyak urapan dan sebagainya tidak dapat menyelamatkan kita manusia berdosa. Hanya Kristus yang sudah menebus kita, membeli kita dengan darahnya, dengan hidupnya. Dia mati supaya kita hidup. Dia bangkit supaya kita beroleh kemenangan atas maut. Hanya Kristuslah satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain dan tidak perlu tambahan yang lain. Gak perlu plus-plus yang lain. Lalu bagaimana efeknya dalam hidup kita? Kalian tahu gak? Kalau Kristen itu sebenarnya artinya adalah Kristus kecil. Keren ya, Kristen itu adalah Kristus kecil. Artinya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kita beroleh hidup yang baru di dalam Dia, di dalam Kristus. Hidup kita bukan hidup duniawi, tetapi hidup yang dipimpin oleh Kristus. Hidup yang terus disempurnakan. Makin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Kita baca sama-sama ya. Di Alkitab kita yaitu di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kembali saya bacakan buat kalian. Ayat ke-21 berkata, "Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman.
Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah adik-adik, kita sekarang sudah diselamatkan. Kita sudah punya hidup baru dalam Yesus. Hidup kita harus mencerminkan Allah yang kita percaya. Kita seharusnya tidak lagi hidup sesuai dengan standar dunia. Ya, kita memang masih hidup di dunia, masih bisa berdosa. Tapi kita sekarang hidup berjalan bersama dengan Allah. Sekarang kita hidup benar karena kita mau makin serupa dengan Kristus. Sekarang kita hidup berpengharapan karena ada Kristus yang menjamin hidup kita. Sekarang saya ajak kalian semua untuk berdoa. Ambil satu komitmen dalam diri kalian. Bahwa hanya Kristus Allahku, hanya Kristus Juru Selamatku. Kita berdoa ya. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami duduk di hadapan-Mu, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui iman kami bahwa hanya Kristus sajalah Juru Selamat kami. Hanya Kristus sajalah Tuhan kami, tidak ada yang lain. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mampu menyelamatkan kami. Tetapi Engkau ya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami melalui anugerah-Mu. Dengan matinya anak-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh menjalani iman kami. Menyangkal diri, pikul salib. Kami mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk memperteguh komitmen kita di dalam Kristus, saya ajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Kidung Reformasi. Hanya firman-Mu lah dasar, landasan hidup yang teguh. Semua sabda-Mu sungguh benar, hancarkan kemuliaan penuh. Hanya melalui iman, bukan dengan jasa kami. Nama Yesus beri jaminan bagi harapan yang pasti. Mulia, mulia, mulia bagi Allah. Mulia, mulia, mulia bagi Allah. Hanya di dalam Kristuslah kami telah dibenarkan. Kehadiran-Mu dipuaskanlah, karyanya beri kebebasan. Mulia, mulia, mulia bagi Allah. Mulia, mulia, mulia bagi Allah. Gloria, gloria, glory to God alone. Gloria, gloria, glory to God alone. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari Kolose 1 pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya ulangi ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah
berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saya ulangi ya ayat hafalan kita hari ini. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saya ingatkan kalian semua untuk bejana untuk Tuhan. Jangan lupa diisi bejana untuk Tuhan dengan penuh sukacita, dengan taat. Karena persembahan kita kepada Tuhan itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Itu adalah tanda kita sebagai anak-anak Allah yang mau dibentuk, yang mau serupa dengan Kristus. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan ajak kalian untuk naikkan satu pujian In Christ Alone, bagian refnya saja. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Nah, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Lalu saya akan mengakhiri, kita doa sama-sama ya. Tuhan, mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memuji nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. See you next week. I love you guys and may God bless you. Bye.